Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tazaka TV yang dirahmati oleh Allah, berjumpa lagi dalam rubrik Dunia Santri. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat topik tentang memaknai hidup pesantren. Karena bagi santri, pesantren adalah rumah kedua mereka setelah rumah tinggal asli bersama dengan orang tua. Tentu saja karena mereka tinggal dalam pesantren 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, 4 minggu dalam sebulan, 12 bulan dalam setahun terus menerus. Mereka hanya pulang ke rumah pada waktu liburan saja. Itu pun setahun cuma 2 kali, pada waktu libur semesteran. Biasanya libur semester pertama diberi waktu sekitar 15 hari, dan pada semester kedua mereka diberi waktu sekitar 40 hari. Namun, bagi santri pesantren bukan hanya berfungsi sebagai rumah kedua saja, tetapi sekaligus sebagai sekolah dan juga miniatur masyarakatnya. 24 jam tinggal di pesantren itu ya termasuk sekolah, tidur, makan, mandi, ibadah sampai ke olahraga. Semuanya dilakukan di dalam lingkungan pesantren. Dan pesantren menyiapkan semua sarana prasarana itu. Baiklah pemirsa, mari kita simak tentang kesan para santri yang mondok di Pondok Modern ASK ini. Check it out. Bagi saya, bisa mondok di pesantren adalah sebuah kesyukuran yang besar. Karena di sini saya tidak hanya mendapatkan pelajaran di kelas, tapi saya juga mendapatkan pendidikan kehidupan. Bagi saya, pesantren adalah rumahku, sekolahku, dan juga masyarakatku. Bila ada yang mengungkapkan baiti jannati, rumahku adalah surgaku, aku akan mengatakan ma'hadi jannati, pesantrenku adalah surgaku. Di pesantren ini aku dididik tentang nilai-nilai kehidupan, tentang keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, kebersamaan, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah basariyah, tentang kepemimpinan, kemasyarakatan, keterampilan hidup, dan lain sebagainya. Bagiku, ini pelajaran amat mahal dalam hidupku, dan aku merasa semua itu untuk membekali hidupku di masa depan. Alhamdulillahirabbil alamin. Aku juga bersyukur bisa hidup di alam pesantren seperti ini. Ada kelebihannya dan ada kekurangannya. So pasti tidak ada yang sempurna di dunia ini. Tetapi yang pasti kita di sini dibiasakan untuk hidup dengan disiplin yang tinggi. Disiplin waktu, disiplin berpikir, dan juga disiplin dalam bertindak. Di sini kita tidak bisa seenaknya karena semuanya serba diatur. Tidur dan bangun aja diatur. Jam berapa kita harus bangun dan jam berapa kita harus tidur. Nggak bisa kita seenaknya mau tidur kapan saja, dan juga nggak bisa kita seenaknya mau melek dan nggak tidur-tidur. Bukankah keteraturan itu adalah ciri manusia modern? Pola makan dan ibadah pun juga diatur. Kalau biasanya kita di rumah berangkat ke masjidnya menjelang iqamah, di sini 30 menit sebelum azan maghrib dan subuh, kita harus sudah berada di masjid. Awalnya memang terasa berat sih, karena merasa seperti orang yang hidup di bawah tekanan dan tidak bisa menikmati kebebasan lagi seperti teman-temanku pada umumnya. Tapi lambat laun, setelah aku mendengar nasihat dari bapak pimpinan, dari bapak-bapak pengasuh, ustadz-ustadz, dan kakak-kakak senior, lama-lama aku pun merasa betah dan bisa menikmati kehidupan dengan disiplin yang tinggi di pesantren ini. Dan justru akhirnya, aku pun merasa bahwa semua ini adalah pendidikan yang sangat berharga bagiku di masa depan. Alhamdulillah ya Rob, Engkau telah menempatkan aku di sini. Apalagi pas mikir pelajaran, suka pusing sendiri deh. Ya karena emang pelajarannya banyak banget. Ditambah lagi, hampir semua pelajarannya diantarkan dengan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Bayangin aja, dari jam setengah 8 sampai jam 12 kita harus masuk kelas. Ditambah siangnya harus masuk kelas lagi setelah sholat zuhur dan makan siang. Nanti malamnya kita masih harus belajar terbimbing dengan wali kelas. Kadang aku merasa bosan karena isinya belajar, dan belajar. Tapi akhirnya aku sadar bahwa belajar memang tujuanku untuk mondok di sini. Bukan untuk main-main. Ya
Jadi harus sungguh-sungguh, manjada wajada. Belum lagi setoran hafalan Al-Quran, hafalan mahfudot, hafalan hadis, hafalan tafsir, dan sebagainya. Nah, supaya tidak monoton, aku selingi dengan olahraga atau ikut kursus keterampilan. Dari pagi, dari jam 5:30 sampai jam 6:30. Atau sore, dari jam 3:45 sampai jam 4:30. Aku hobi fotografi dan aku pun masuk fotografi, desain grafis, dan media. Sambil belajar, aku pun juga menganggap itu semua sebagai hiburanku. Intinya, bagi santri, ia harus bisa pandai-pandai mencari hiburannya untuk diri sendiri. Ingat, moto pondok kita, berbudi tinggi, berbadan sehat, berpengetahuan luas, dan berpikiran bebas. Ingat juga, Pak Kiai Anang selalu berpesan bahwa kita dididik untuk menjadi manusia yang sibuk dan produktif. Karena calon pemimpin harus terbiasa dengan kesibukan yang produktif. Maka tidak ada istilah waktu terbuang, semuanya full kegiatan. Karena ada orang yang sibuk tapi tidak produktif. Seperti sibuk main games, sibuk motor-motoran, kesana kemari hanya untuk kesenangan belaka tanpa ada tujuan. Betul sekali. Santri itu sibuknya harus produktif. Sibuk belajar, sibuk berorganisasi, sibuk latihan kepemimpinan, sibuk ikut kursus keterampilan, dan sibuk setoran hafalan Al-Quran. Kata Kiai Anizar, manusia itu harus bisa diandalkan. Makanya, memaknai arti dari sebuah isyarat itu bukan berarti berhenti dari sebuah kegiatan atau berhenti dari sebuah aktivitas. Akan tetapi, perpindahan dari sebuah aktivitas ke aktivitas yang lain atau dari sebuah kegiatan ke kegiatan yang lain. Ar-rahatu fi tabadulil amal. Slogan ini terkenal banget nih di antara para santri. Di sini kami belajar semua ilmu agama, ilmu umum. Ada Al-Quran, tafsir, ilmu tajwid, ulumul Quran, tarjamah, hadis, fikih, usul fiqh, tarikhul Islam, ad-din al-islami, dan lain sebagainya. Dan karena kita juga mempelajari 100% ilmu agama dan juga 100% ilmu umum, maka dari itu kita juga mempelajari tentang ilmu biologi, fisika, matematika, sejarah, sosiologi, grammar, reading, dan lain sebagainya. Yang antum sebutkan tadi itu baru intrakurikulernya saja loh. Dan itu semua materi pembelajaran di Kuliatul Mu'allimin Al-Islamiyah Pondok Modern Tazaka. Dan sedangkan yang kokurikuler itu ada pembinaan dan pengembangan bahasa, praktek amaliyah ibadah, praktek mengajar, praktek beradab sopan santun kepada sesama, dan lain sebagainya. Yang ekstrakurikuler juga ada banyak, seperti latihan berorganisasi, baik di tingkat kamar, asrama, hingga ke PPM. Ada kursus-kursus seperti komputer, fotografi, jurnalistik dan media, kesenian khot dan kaligrafi, seni lukis, qiraat dan lain sebagainya. Pokoknya sesuai minat dan bakat masing-masing. Ada juga pramuka. Pramuka kita udah menggunakan pramuka tematik loh. Termasuk juga klub-klub olahraga seperti sepak bola, futsal, basket, voli, bulu tangkis, tenis meja, sepak takraw, berenang, bela diri, gimnastik, dan lain sebagainya. Ada lagi dinamika kelompok dan penugasan-penugasan, seperti bikin paper dalam dua bahasa, Arab atau Inggris. Terutama ini bagi kelas 6 yang mau lulus, karena ini salah satu syarat kelulusan. Praktek imamat sholat dan khutbah, economic study tour, dan lain sebagainya. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab." Jika kamu telah selesai mengerjakan suatu pekerjaan, maka kerjakanlah pekerjaan yang lain dengan sungguh-sungguh, dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Akan tetapi, yang lebih penting adalah tentang adab, al-akhlakul karimah di pondok ini. Sangat sering para kiai dan guru-guru menekankan tentang adab, sampai kita hafal betul bahwa adab itu lebih penting daripada ilmu. Al-adabul qoblal ilmi.
Banyak orang pintar tapi keblinger, kata Kiai Anang. Maka janganlah kita jadi keblinger, tetapi santri itu harus jadi pintar dan benar. Begitulah yang kita dengar dari nasihat Ayahanda Kiai Haj Anang Riza Masyadi. Nah, tepat banget. Aku juga hafal kalimat senada yang sering beliau nasihatkan pada kita. Karena seringnya kalimat itu diulang-ulang, kata beliau, banyak orang belajar tentang kebenaran tapi tidak menjadi benar. Menurutku, artinya begini, kita jangan sampai berhenti hanya dengan menjadikan kebenaran sebagai sebuah pengetahuan saja. Tapi yang terpenting itu kebenaran itu harus menjadi sikap dan perilaku. Kebenaran menjadi akhlak dan itulah akhlakul karimah. Buat apa jika hanya sekedar tahu kebenaran tapi ternyata tidak bisa menjadi orang benar, iya kan? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Kami bersyukur menjadi santri. Santri hari ini pemimpin masa depan. Leader today, leader tomorrow. Every day make it the best we can. Man jadda wajada, man sobaro dobira, man syaro ala darbi wasola, man yazro yahsud, ijhad wala taksal wala takun gaufiran fanada matul ukbah liman yatakasal. Pemirsa Tazakat TV, demikianlah pendapat tentang para santri tentang bagaimana menurut mereka hakikat mondok di pesantren. Mari kita doakan bersama, semoga mereka selalu mendapatkan taufik, hidayah, dan rahmat serta berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa lagi di rubrik Dunia Santri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.